10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman sekalian, bersyukur sekali akhirnya kita bisa sekali lagi bertemu dengan, meskipun masih dengan virtual gitu ya, tetapi jangan pernah lupa kasih Tuhan itu bukan hanya virtual tetapi bisa kita alami dan kita bisa rasakan. Teman-teman jangan lupa minggu kedua jam 3 sore nanti di bulan Agustus kita ada satu kali lagi yang namanya kalau mau dibilang gitu ya, kita kumpul-kumpul secara khusus berbicara tentang pengenalan akan kampus atau kampus 101. Kampus apa yang akan dibahas? Nantikan gitu ya teman-teman. Nanti kami akan infokan, tapi jangan lupa teman-teman selalu sediakan waktu untuk minggu kedua dan minggu keempat, juga hari Jumat kalau kita ada Be With You, maka biarlah ini menjadi satu momen kita merasakan kembali anugerah Tuhan yang tidak pernah hilang dalam hidup kita. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama merenungkan, memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Merciful atau murah hati. Mungkin kita jarang dengar kata-kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau bahkan kita jadi kurang tahu artinya apa. Murah hati itu artinya suka atau mudah memberi.
Mungkin seringkali kita lebih gampang untuk menerima daripada memberi, bukan? Apalagi memberi di saat susah. Pasti semakin sulit untuk memberi. Tapi sadarkah kita teman-teman kalau Tuhan kita itu begitu murah hati sama kita? Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah kepada kita, walaupun seringkali kita nggak sadar. Karena Tuhan sudah bermurah hati sama kita, yuk teman-teman, kita penuhi panggilan kita untuk bermurah hati sama sesama kita. Aku mau ajak teman-teman untuk angkat satu pujian, Open the Eyes of My Heart, Lord. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami saat ini menyerahkan hati kami untuk kami terus dibentuk oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk kami mengenal firman Tuhan dan kami bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sekalipun kami hanya bisa online, tapi biarlah hati kami tetap terus terkoneksi, tetap online dengan Tuhan. Meskipun hati kami terisolasi, hidup kami terisolasi, tapi jangan sampai hati kami putus koneksi dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, hari ini kita sama-sama mulai lagi dari namanya Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan.
Guys, hari ini gue pakai batik bukan tanpa sebab, tetapi gue mau nunjukin bahwa batik adalah salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Salah satu ciri khas yang menandakan bahwa kita adalah bangsa yang kalau mau dibilang punya pakaian ciri khas tertentu, yaitu yang sifatnya nasional, apa, batik gitu ya. Teman-teman, berbicara tentang ciri khas, maka orang Kristen pun punya yang namanya ciri khas gitu ya. Apa yang menjadi ciri khas orang Kristen? Yang menjadi ciri khas orang Kristen adalah setiap hidup kita itu bukan hidup karena apa yang kita mampu kerjakan. Hidup kita bukan karena apa yang bisa kita miliki, yang bisa kita pertahankan sebagai ini punyanya saya gitu ya. Teman-teman, tetapi berbicara tentang ciri khas orang Kristen, maka orang Kristen adalah orang yang hidup di dalam kemurahan Tuhan. Makanya ada sebuah lagu, berkat kemurahan-Mu gitu ya. Kenapa? Karena memang hidup kita itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Teman-teman, saya pernah bertemu dengan seorang yang mengatakan gini, coba Step, kamu doa sama Tuhan. Kira-kira Tuhan jawab nggak doa kamu gitu ya. Waktu itu kami lagi makan siang gitu ya. Teman saya ini bilang gini, coba kamu mintanya sama saya yang akan siapkan makan siang gitu ya. Tetapi waktu dia mengajukan pertanyaan itu, waktu saya kira-kira umur 16 atau 17 tahun gitu ya. Nah, saya cuman bilang gini, ya memang ini adalah orang tua kamu yang menyiapkan. Tetapi jangan pernah lupa yang memberikan kesehatan, memberikan pekerjaan di dalam kehidupan keluargamu itu semua adalah Tuhan. Ada banyak orang yang mencari pekerjaan. Kalau Tuhan memberikan itu kepada engkau, kepada keluargamu sebagai pekerjaan bagi papa dan mamamu saat itu, maka itu adalah kebaikan Tuhan bagi keluargamu. Nah, teman-teman, menarik sekali, orang sering kali berpikir bahwa ketika kita bisa menikmati hidup kita, maka kita menikmati semua itu karena usaha, kerja keras, kepintaran kita semua. Tetapi benar teman-teman, jangan pernah lupa gitu ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, ketika engkau dan saya masih bisa sehat, maka itu semua kemurahan Tuhan. Bayangin teman-teman, hidup manusia itu bisa hancur, bisa bisa rusak karena apa? Karena virus yang kecil gitu, virus yang gak kelihatan. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat betapa rentannya hidup kita, betapa rapuhnya hidup kita. Kenapa? Nafas aja kita diberi gratis. Sekarang teman-teman bayangin betapa banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk bernafas hanya karena apa? Virus. Ketersediaan oksigen yang selama ini kita bisa nikmati dengan bebas, sekarang itu diperjualbelikan. Karena apa? Karena orang-orang sangat membutuhkan yang namanya oksigen. Ada orang-orang yang mengalami sesak nafas. Teman-teman, ini suatu tanda bahwa hidup kita itu sangat rentan bergantung pada kemurahan Tuhan. Teman-teman, kita harus terus berdoa. Kita harus terus berdoa bagi rekan-rekan kita, bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami kesulitan untuk bernafas. Gitu ya, Tuhan yang akan tolong memberikan kelegaan itu semua. Teman-teman, bagian ini mengajarkan tentang bagaimana ketika kita menerima kemurahan Tuhan, maka biarlah kita hidup di dalam yang namanya kemurahan itu juga. Gitu. Bukan murahan ya, tapi kemurahan. Artinya apa teman-teman? Ketika kita menerima anugerah Tuhan, sesuatu yang diberikan secara gratis, diberikan tanpa kita harus melakukan apapun, diberikan bukan karena kita layak, diberikan karena memang Tuhan sayang mau kasih ke kamu gitu ya. Tuhan kasih nih hadiah buat kamu gitu ya. Hadiah keselamatan, kemurahan, berkat melimpah gitu. Nah teman-teman, maka ketika kita menerima ini semua, maka biarlah kita bukan menjadi pribadi yang sombong, tetapi biarlah kita menjadi pribadi yang mau berbagi kemurahan. Menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kalau kita Tuhan kasih yang namanya kepintaran, maka biarlah kepintaran itu bisa kita pakai untuk mengajarkan sesama kita. Kalau kita punya yang namanya berkat berlebih gitu ya teman-teman, mungkin teman-teman ada punya kepikiran 1-2 nama teman-teman yang mungkin di dalam kondisi saat ini gitu ya, dipenuhi dengan kondisi yang terbatas gitu ya. Teman-teman bisa memberikan hal-hal yang sangat simpel, mungkin bisa mengirimkan vitamin kepada teman-teman lain yang membutuhkan gitu ya. Bukan tanpa maksud ya, maksudnya misalnya nih teman-teman lagi PDKT sama si A, terus teman-teman bilang, oh ya sudah saya kasih vitamin C plus cinta gitu ya. Enggak teman-teman, tetapi berikan kemurahan itu tanpa ada
maksud ada udang di balik batu atau di balik bakwan gitu ya. Teman-teman kasih itu kenapa? Karena teman-teman merasakan anugerah Tuhan. Jangan-jangan ada teman-teman kita ya yang benar-benar kekurangan, perlu diperhatikan. Teman-teman boleh berbagi dengan mereka. Mungkin ada teman-teman yang terkena COVID gitu ya, teman-teman bisa kirimin makan siang. Ya, teman-teman sekedar berbagi yang namanya berbagi hidup, berbagi berkat dari kemurahan Tuhan. Teman-teman dikatakan berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati itu seperti seorang posisi yang membungkuk gitu ya. Kenapa dia bisa membungkuk? Karena begitu banyak dia terima kemurahan sehingga dia membungkuk, kemudian dia menyatakan show the mercy gitu ya. Benar-benar hatinya tulus gitu memberikan yang namanya kemurahan. Kenapa? Karena dia sudah menerima begitu banyak kemurahan. Nah teman-teman, biarlah ini yang menjadi hidup kita gitu ya, di dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan gitu ya. Ketika kita masih bisa punya kesempatan bernafas, berdoalah untuk teman-teman kita. Berdoalah untuk orang-orang yang saat ini mungkin sedang bergumul kesulitan untuk bernafas. Berdoa untuk mereka. Berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan teman-teman. Dan mari kita bukan hanya berdoa, tapi kita pun show the mercy. Tunjukkan kemurahan itu. Berbagi berkat dengan sesama kita. Berbagi, mungkin kita bisa kata-kata penguatan. Bisa WhatsApp mereka. Bisa menyatakan berbagai hal yang menunjukkan bahwa kita itu hidup di dalam kemurahan. Dan mari kita menyatakan kemurahan itu. Yuk teman-teman, kita refleksikan hidup kita. Apakah hidup kita dipenuhi dengan kemurahan Tuhan? Ataukah hidup kita dipenuhi dengan yang namanya kesombongan dan keangkuhan diri? Jangan sampai kesombongan dan keangkuhan diri kita membuat kita tidak lagi mensyukuri berkat Tuhan. Jangan sampai kesombongan dan keangkuhan diri kita membuat kita melupakan anugerah Tuhan. Yuk teman-teman, kita berdoa. Kita mohon Tuhan membantu kita melihat hidup kita itu terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami diingatkan, disadarkan bahwa hidup kami karena kemurahan Tuhan. Hidup kami bukan terjadi karena kehebatan diri kami. Biarlah ketika kami masih boleh menikmati udara yang bebas, kami tidak melupakan kesempatan kami dipanggil untuk berdoa bagi teman-teman kami, bagi rekan-rekan kami, bagi saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan pernafasan ataupun dengan penyakit yang ada. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa menunjukkan kemurahan kami dengan cara kami berbagi berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Tolong kami supaya kami punya hati yang peka untuk menyatakan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh